Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Ya, selamat sore. Boleh kita berkumpul dalam kasih Kristus Tuhan kita pada kesempatan ibadah, ya, ibadah perjamuan kudus di di minggu yang pertama, di ibadah yang kedua yaitu di sore hari. Kita boleh sama-sama berkumpul, ya, mempermuliakan nama Tuhan adalah satu sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Ya, di kesempatan sore hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sabat, ya. Katakan bersama saya, Sabat, 2, 3, Sabat. Ya, hari Sabat adalah hari yang sudah Tuhan sediakan buat umat manusia, Bapak Saudara, ya. Kita boleh tahu kalau di dalam Kejadian Allah mengkhususkan satu hari, yaitu hari ketujuh, supaya manusia dapat beristirahat, ya. Tentunya beristirahat di dalam Tuhan, rest in God, Bapak Saudara. Sehingga tetapi hari-hari ini banyak orang menganggap Sabat itu sesuatu hal yang salah, ya. Bahkan orang Yahudi pun menganggap Sabat ini sesuatu yang salah. Kalau kita akan baca sebentar di Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai 28, Bapak Saudara, ya, kita akan melihat kekeliruan dari pemahaman orang-orang Yahudi tentang hari Sabat. Sehingga Sabat bukan lagi untuk hari kita beristirahat, tetapi hari yang membebani setiap orang-orang, ya, pada zaman itu, Bapak Saudara. Sehingga kita akan melihat sama-sama. Sebelum itu kita akan melihat ada cerita seorang penulis, Bapak Saudara, ini kisah nyata. Seorang penulis, ya, dia ditemukan meninggal karena setelah bekerja selama 30 jam nonstop, dia tidak melakukan sesuatu yang lain. Dia hanya bekerja selama 30 jam nonstop dan ditemukan meninggal, ya. Ini disebut gila kerja atau workaholic hari-hari ini, Bapak Saudara, ya. Boleh dikatakan workaholic seperti itu. Sehingga sangat penting untuk kita beristirahat, karena istirahat itu sendiri adalah tujuan Tuhan buat kita, adalah memberikan kebutuhan di dalam tubuh jasmani kita. Jadi Sabat juga merupakan satu kebutuhan buat umat manusia. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang workaholic, gila kerja, ya. Next slide selanjutnya. Ada satu perkataan seperti ini, Bapak Saudara, ya, dari seorang yang bernama Wayne Henry Muller. Sabat membutuhkan penyerahan diri. Jika kita hanya berhenti ketika kita selesai dengan semua pekerjaan kita tidak akan pernah berhenti. Karena pekerjaan kita tidak pernah selesai sepenuhnya, ya. Semakin kita mempunyai alasan untuk berhenti bekerja, kita selalu bilang nggak ada alasan untuk berhenti bekerja. Karena pekerjaan itu terus ada. Sehingga Sabat itu membutuhkan penyerahan diri, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita, mengatur waktu kita sedemikian rupa sehingga kita bisa pakai Sabat di dalam kehidupan kita, ya. Kalau zaman dulu Sabat jelas-jelas, ya, sangat kaku ditentukan hari Sabtu waktu itu, ya. Dan harus tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Benar-benar tidak boleh bekerja, Bapak Saudara, di hari Sabat. Zaman Yahudi, ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus mengartikan, memaknai Sabat di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Saya boleh katakan tidak hanya di bidang pekerjaan saja orang bisa gila kerja. Ada di satu bidang lain, yaitu pelayanan. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu gila melayani, dalam tanda petik, ya, gila melayani, yang menghabiskan sebagian besar waktunya, Bapak Saudara, hanya untuk melayani di luar, ya. Semuanya dilayani, orang-orang konseling, dan sampai dia tidak punya waktu untuk keluarga. Dia tidak punya waktu untuk kehidupan pribadinya. Dia tidak punya waktu untuk merefresh kembali. Tidak punya Sabatnya sendiri, meskipun dia ibadah tiap minggu, Bapak Saudara, tetapi dia tidak punya Sabatnya dirinya sendiri untuk beristirahat. Dia terus sepanjang minggu memikirkan permasalahan orang-orang di sekitarnya, permasalahan jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani, karena hamba Tuhan besar, Bapak Saudara. Sehingga Bapak Saudara tahu, ini kisah nyata, dia ditemukan mati bunuh diri, Bapak Saudara.
seorang hamba Tuhan. Karena apa? Dia stres berat. Ya, dia mengalami tekanan mental, karena apa? Dia tidak punya hidup untuk dirinya sendiri. Ya, sehingga sangat penting untuk kita memiliki sabat. Hal ini merupakan satu aspek penting dalam Alkitab tentang sabat ini. Di sisi lain ada gereja yang sangat ekstrim menentang tentang sabat ya. Oh, sabat itu bebas ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang bebas tapi bablas. Tentunya ada yang namanya tatanan-tatanan yang Tuhan sediakan buat setiap orang percaya di dalam sabat. Makna-makna yang Tuhan sediakan di dalam hari sabat supaya kita memahami. Ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat apa kata Alkitab tentang istirahat yang benar, tentang sabat yang benar ini. Mari kita merenungkan, mari kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai yang ke-28. Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai yang ke-28. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-24, bergantian seterusnya sampai 28 kita baca bersama-sama. Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai 28 dengan judul perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abitar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bersama-sama 2-3. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Katakan amin, Bapak Saudara. Kita melihat Bapak Saudara di sini tentang hari Sabat yang keliru di ayat 23 sampai 24, bagaimana orang Farisi ya sangat cari kesalahan dari Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu itu murid-murid Yesus lagi berjalan ya, lalu memetik gandum karena mereka butuh untuk lapar, untuk makan ya Bapak Saudara. Mereka nggak bekerja sehingga mereka miskin, sehingga mereka butuhkan sesuatu yang namanya makanan, sehingga mereka memetik gandum. Dan itu Bapak Saudara diperbolehkan seharusnya. Sebelum itu cerita ini juga ada di Matius dan di Lukas Bapak Saudara, sehingga Bapak Saudara boleh cek di rumah masing-masing mungkin ketika dalam perenungan Bapak Saudara terhadap firman Tuhan ya, ada di Matius 12, ada di Lukas 26 seperti itu ya. Sehingga sudah jelas ya, mungkin lebih memahami lagi. Tetapi pada waktu itu orang Farisi melihat bahwa murid Kristus memetik bulir gandum dan memakannya. Bahkan orang-orang Farisi marah dan menuduh para muridnya melanggar hari Sabat di ayat 24. Wah, kamu melanggar ini. Seharusnya hari Sabat tidak boleh bekerja. Kenapa ini bekerja memetik gandum? Ini dilarang oleh budaya Yahudi. Padahal Bapak Saudara, kalau kita boleh belajar di Ulangan pasal 23 ayat 25, kita buka bersama-sama. Ulangan 23 ayat 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Sehingga di Ulangan sudah jelas boleh ngambil gandum. Ya. Karena orang miskin, janda-janda orang miskin, bahkan waktu zaman Rut, Bapak Saudara tahu ya, dia memetik gandum di ladangnya Boas itu diperbolehkan karena dia janda. Ya. Seperti itu. Sehingga seharusnya nggak ada masalah. Kenapa orang Farisi ini cari masalah?
Ya, karena mereka memang benar-benar dari awal nggak suka sama Yesus. Yesus melakukan tanda mujizat. Banyak orang-orang mengikut Yesus. Pengikut orang Farisi ikut pengikut Yesus. Banyak yang berbelok ikut Yesus sehingga dia cemburu, iri, cari kesalahan Yesus di mana? Kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Ya. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan di Yesus tentang Sabat, bukan di Yesus dan murid-muridnya tentang Sabat, tetapi di orang Farisinya yang menuduh murid-murid, melakukan tindakan menuai gandum. Ya, Bapak Saudara. Memang Allah memerintahkan orang-orang Yahudi termasuk budak bahkan hewan Bapak Saudara, tumbuhan untuk tidak bekerja di hari Sabat. Banyak contoh ayatnya di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Ulangan 5 ayat 11 sampai 15. Dengan maksud agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Coba kita buka di Keluaran 31 ayat 15. Keluaran 31 ayat yang ke-15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Wow, ya. Ini peringatan buat orang-orang Israel pada zaman itu, sehingga sangat ketat. Bahkan orang Yahudi gara-gara ayat ini, Bapak Saudara, mereka buat satu aturan. Sampai ada sekitar 39 jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Ya, oleh ajaran Yahudi. Sehingga ada yang namanya itu dalam tanda petik ya polisi Yahudi gitu ya. Dia orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mengkoreksi orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat seperti itu. Lalu mereka membebani dengan aturan segitu banyak. Bahkan ada yang dihukum rajam batu. Bapak Saudara pernah tahu dengar ceritanya soal wanita yang ketahuan berzina dirajam batu seperti ya. Hampir dirajam batu tapi Yesus mengampuninya. Kita lihat ya, sekitar 39 jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Ya, salah satunya menuai gandum. Sehingga wah, ini kesempatan bagi orang Farisi untuk menjatuhkan murid-murid Yesus. Ya. Kita lihat berarti hari Sabat yang pada mulanya diberikan oleh Allah untuk beristirahat dan menyembah Allah, diubah oleh orang-orang Farisi menjadi hari yang membebani. Ya, cuma karena satu hal yang mereka tidak pahami. Ya, next slide. Sebenarnya Tuhan tidak, ya next slide lagi. Tuhan tidak bermaksud hari Sabat menjadi beban, melainkan waktu sukacita. Di Kejadian pasal yang pertama, ya, di Kejadian yang awal-awal, Bapak Saudara, ketika Tuhan menciptakan 7 hari, Tuhan memberikan hari ke-7 istirahat. Tuhan itu bertujuan untuk memberikan manusia itu sukacita, ya, kebutuhan, mencukupi kebutuhan manusia. Dalam arti istirahat adalah satu kebutuhan manusia. Menyembah Tuhan adalah satu kebutuhan manusia. Sehingga Tuhan sebenarnya tidak bermaksud untuk menaruh Sabat menjadi beban. Kalau konteks yang kita baca tadi dalam Ulangan, karena orang-orang Israel tidak menguduskan hari Sabat. Mereka bebal, banyak menggunakan dengan hal-hal yang tidak baik, Pak Saudara. Bukan dengan bekerja. Sehingga dikeluarkanlah ayat itu, Pak Saudara. Tetapi kita mau lihat hari Sabat yang sejati, slide selanjutnya. Yesus mengungkapkan dengan berotoritas penuh, menegaskan bahwa dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Di dalam Matius 2 ayat 25 sampai 28, saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke Markus, maaf ya Bapak Saudara. Markus pasal yang kedua ayat yang 25 sampai 28. Jawabnya kepada mereka, ini jawab Yesus kepada mereka. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk
hari Sabat. Ya, Tuhan Yesus langsung mengutip satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6 Bapak Saudara. Mungkin agak panjang jadi saya ceritakan kronologinya. Pada waktu itu Daud dan anak buahnya sedang melarikan diri Bapak Saudara dari kejaran musuh untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ya, mereka kelaparan karena habis perang tetapi kekurangan energi. Jadi mereka masuk ke bait Tuhan, ke rumah Allah dan makan roti sajian. Untuk informasi, roti sajian ini adalah roti yang sangat sakral pada waktu itu. Ya, hanya boleh dimakan imam besar. Makanya dikatakan imam besar Abiatar yang menjabat pada waktu itu. Tetapi kenapa Daud boleh memakannya? Ya, boleh dimakan. Yesus mengutip Daud, menunjukkan karena Daud pada zaman itu sangat tersohor. Dia adalah raja keturunan Mesias memiliki nenek moyang yaitu Daud. Sehingga Daud ini adalah salah satu raja yang sangat tersohor. Ya, bahkan menurunkan Mesias, sangat terkenal sekali. Sehingga orang ketika Yesus mengutip Daud ini menunjukkan bahwa otoritas Tuhan itu sama dengan otoritas Daud. Bahkan lebih daripada Daud, karena dia raja di atas segala raja. Kenapa Daud boleh? Ya, sedangkan Yesus mengatakan Daud bisa, saya juga. Otoritas Daud lebih, otoritas Tuhan Yesus lebih daripada Daud. Ya, ia lebih berotoritas dari Daud. Jadi setelah itu Bapak Saudara, Yesus memberikan alasan pada muridnya, para muridnya tidak melanggar hukum Sabat. Ya, selain menunjukkan ini, Daud makan roti sajian karena dia kelaparan. Ya, dia juga memberi alasan. Ya, di ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini penting. Jadi pada awalnya Yesus menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan hari Sabat, hari yang ketujuh untuk beristirahat. Ya. Dan hari Sabat Tuhan sediakan itu untuk manusia. Saya tadi sudah singgung beberapa kali bahwa hari Sabat itu adalah kebutuhan. Ya, bukan beban. Saya katakan Sabat bukan Sabat bukan beban tetapi kebutuhan. Katakan bersama saya, Sabat bukan beban tetapi kebutuhan. 2, 3. Sabat bukan beban tetapi kebutuhan. Banyak sekali orang yang menganggap remeh hari Sabat. Ya. Tetapi seharusnya orang percaya kita mengikuti aturan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita boleh lebih detail melihat Bapak Saudara, pentingnya Sabat dalam rohani, dalam jasmani. Ya, tubuh ini butuh istirahat. Dalam sehari saja Bapak Saudara butuh istirahat. Bekerja 8 sampai 9 sampai 10 jam, bisa sampai 12 jam. Tapi selanjutnya minimal malam tidur itu 8 jam Bapak Saudara. Secara medis ya Bapak Saudara. Apalagi 1 minggu. Kalau Bapak Saudara bekerja full tidak ada istirahat, itu mengganggu kesehatan Bapak Saudara. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sediakan dalam firman Tuhan adalah segala sesuatu itu membawa kebaikan buat kita. Kalau kita perhatikan larangan-larangan Tuhan terhadap dosa-dosa. Misalnya dosa-dosa yang berat ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tentang aturan-aturan Tuhan ya, larangan-larangan Tuhan yang besar. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena hal-hal itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak mau kehidupan kita dirugikan dengan hal-hal yang mungkin kadang kita mau lakukan ini. Sama seperti hari Sabat, kadang-kala kita anggap remeh istirahat. Wah, nggak usah istirahat, mungkin kita kurangi hari istirahat. Atau kita kerja saja, eman sehari kerja selesai gitu ya. Kadang-kala seperti itu. Padahal hari Sabat Tuhan adakan itu untuk kita. Jadi bukan kita untuk hari Sabat, Bapak Saudara. Jadi sangat penting di sini. Ya, next slide selanjutnya. Di sini menjelaskan bahwa kehidupan yang dibangun atas hari Sabat itu dipuaskan karena dalam ritme istirahat kita menemukan waktu kita penuh dengan kekudusan Tuhan.
Bahkan ada satu yang lebih daripada sekedar istirahat jasmani, tetapi istirahat rohani, saudara. Dan istirahat rohani ini yang membawa kita penuh dengan kekudusan Tuhan. Ya, mental kita disegarkan, hati kita disegarkan, pikiran, bahkan tingkah laku pola pikir kita bisa diubahkan lewat sabat rohani ini, saudara. Sehingga sabat yang daripada Tuhan adalah sabat yang memulihkan, sabat yang sejati, bukan sabat yang membebani. Lalu pertanyaannya buat kita semua, slide selanjutnya, bagaimana cara kita menjalani hari sabat yang sejati ini? Bagaimana kita menjalani hari-hari, minggu-minggu, ya, 1 minggu 1 kali sabat kita, ya, hari Minggu kita boleh menjalani hari sabat atau hari-hari biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Slide selanjutnya, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita harus lakukan, beristirahat dalam Kristus. Katakan bersama saya, beristirahat dalam Kristus. 2, 3. Beristirahat dalam Kristus. Satu istirahat yang murni, yang kekal, ya. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36, saya bacakan buat Bapak Saudara. Yohanes pasal 8 ayat yang 30 sampai yang ke-36. Ayat 34 saja sampai 36 saya bacakan buat Bapak Saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam perikop ini, Kristus memberikan kebebasan sejati kepada umat manusia. Ya, sehingga kita mengalami sukacita dan kedamaian di dalam Tuhan. Kita boleh beristirahat di dalam Kristus. Yang sebelumnya Bapak Saudara, orang-orang Yahudi itu dibebani dengan kuk-kuk perjanjian. Ya, kuk-kuk yang membebani mereka. Hukum-hukum Taurat banyak sekali. Ada lebih dari, kalau nggak salah 500 ya Bapak Saudara. 500 sekian gitu ya peraturan. Membebani orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus boleh katakan, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ya, Dia memberikan kebebasan yang sejati Bapak Saudara. Sehingga pengalaman ini harusnya mengakibatkan dan mendorong kita untuk tidak gila kerja atau melayani. Tidak gila melayani, tetapi bekerja dan melayani dengan porsi yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ada juga orang-orang yang sama sekali malas bekerja, sama sekali malas melayani. Ini beda cerita. Maksudnya bukan berhenti melayani, berhenti bekerja, tapi bekerja dalam porsi yang tepat, melayani dalam porsi yang tepat, beristirahat dalam porsi yang tepat. Kita bisa lakukan ini hanya di dalam beristirahat di dalam Kristus. Slide selanjutnya. Sehingga saya berkatakan sabat bukanlah tentang beristirahat dengan sempurna, tetapi ini tentang beristirahat di dalam Dia yang sempurna, Bapak Saudara. Sabat bukan berarti berhenti kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma boleh doa, cuma boleh ibadah, cuma boleh itu aja, udah di rumah diam. Enggak. Tapi sabat bicara tentang kita beristirahat di dalam Dia yang adalah sempurna. Sehingga kita juga dijadikan sempurna. Kita dibenarkan karena iman terhadap Kristus ketika kita beristirahat penuh di dalam Kristus. Ini otoritas Tuhan ketika Dia sampaikan tentang hari sabat. Ya, menjelaskan kepada orang Farisi ini bahwa sabat yang sejati adalah sabat yang seperti ini. Di dalam Dia, di dalam Yesus ada satu peristirahat yang kekal selama-lamanya. Ya, kita boleh diampuni, sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan sebagai peringatan atas penebusan yang Tuhan lakukan. Penebusan yang kekal ini yang menjadikan kita bisa beristirahat di dalam Dia, Bapak Saudara.
yang tidak diperkekang, dibebani dengan banyak sekali kukuk perhambaan di zaman perjanjian lama. Ya, bersyukur Bapak Saudara, dulu untuk datang beribadah sama Tuhan, mereka dengan banyak serentetan peraturan. Harus ada korban, korbannya tidak boleh bercacat celah. Harus ada seperti ini seperti itu. Bahkan umat biasa tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Karena ketika mereka masuk dengan bercacat, mereka nggak bisa keluar, mati. Karena begitu bersinar bercahaya kemuliaan Allah di dalam ruang maha kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di kayu salib, ya, dia dibunuh, mati, menebus dosa manusia. Tirai bait Allah terbelah jadi dua. Itu bicara antara hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya ditutup tirai. Hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa masuk. Sekarang semua orang yang mau percaya, beriman di dalam Kristus, beristirahat di dalam Kristus, bisa masuk ke hadirat Tuhan yang mulia itu, Saudara. Dengan penuh keberanian, di Ibrani dikatakan kita bisa masuk dengan penuh keberanian, ya, menghadap tata kemuliaan Allah. Bapak Saudara, sekarang Bapak Saudara bisa berdoa di mana saja. Kalau zaman Yahudi dulu ada kiblat di Yerusalem, kiblatnya. Ya, tapi sekarang kita berdoa di mana saja. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kita bisa beristirahat di dalam Dia, Bapak Saudara. Sehingga sahabat, sekali lagi, bukan tentang beristirahat dengan sempurna, tetapi ini tentang beristirahat di dalam Dia yang sempurna. Satu hal yang menarik dari Mazmur, Bapak Saudara. Pemazmur Daud. Begitu banyak masalah yang dia hadapi sepanjang kehidupan Raja Daud. Tetapi dia masih bisa beristirahat di dalam Tuhan ketika dia menyanyikan mazmur pujian bagi Tuhan. Sudahkah Bapak Saudara menyediakan waktu beristirahat, Bapak Saudara? Sekarang ada doa pagi secara online. Bapak Saudara bisa mengikuti di dalam waktu-waktu supaya Bapak Saudara memberikan sela di hari, Bapak Saudara. Ya, memberikan satu jeda. Bapak Saudara bisa bersaat teduh. Ya, memikirkan kembali karya Kristus di dalam kehidupan saudara. Memikirkan kembali berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan bisa mengkoreksi diri, apa ya sehari kemarin yang saya sudah lakukan salah di mata Tuhan. Ini bentuk istirahat di dalam Tuhan. Ya, sabat di hari itu. Sela, Bapak Ibu Saudara. Sehingga penting untuk kita memahami. Lalu kedua, apa yang kita harus kerjakan di dalam hari Sabat yang sejati ini, ya, yang Tuhan sudah memaknainya dalam kehidupan kita. Next slide. Ya, yang kedua, berhentilah membebani orang lain dengan kebebasan palsu. Kalau kita pelajari di ayat ini, Bapak Saudara, di Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai yang ke-28 ini, orang-orang Farisi sangat bingung, ya, sangat cari alasan untuk menyalahkan Yesus dan murid-muridnya. Suka membebani orang lain dengan kebebasan palsu. Dengan aturan-aturan yang sebenarnya tidak tertulis di Alkitab. Sebenarnya tidak ada maknanya di dalam Alkitab. Membebani orang lain. Kebebasan palsu adalah kebebasan dengan segudang norma agama. Karena kita telah menemukan kebebasan dan istirahat sejati di dalam Kristus, maka kita pun seharusnya tidak membebani orang lain dengan kebebasan palsu yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengalami istirahat sejati. Banyak hari-hari ini orang di luar takut datang ke gereja karena aturan-aturan yang disediakan gereja membuat mereka malu datang ke gereja. Ya, dianggap gereja itu untuk orang-orang yang suci seperti itu ya. Padahal gereja itu seharusnya untuk orang berdosa yang mau bertobat, yang rindu bertobat. Dan pertobatan ini butuh proses, Saudara. Gak bisa tiba-tiba datang menginjak gereja langsung berubah jadi orang suci, tidak. Sehingga butuh orang-orang
jemaat Tuhan yang saling menopang satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan. Saling membebaskan dari kebebasan-kebebasan palsu di dalam gereja dan tidak membebani orang lain. Justru kita sama-sama gendong, ya. Ada lagunya tak gendong kemana-mana, ya, bukan seperti itu, saudara. Tetapi kita bangkitkan semangat untuk orang di luar Tuhan ketika datang ke gereja. Mereka tidak takut, mereka tidak mau, tapi menerima sukacita, menerima senyum yang terbaik dari Bapak Ibu Saudara, menerima penerimaan yang terbaik. Ini yang susah hari-hari ini di dalam gereja. Ya, gereja bukan lagi seperti dulu ya di dalam perjanjian di Kisah Para Rasul, ya, yang saling melayani, saling mengasihi, saling mengenal satu dengan yang lain. Gereja kalau saudara pergi ke kota, ya, satu dengan yang lain tidak mengenal. Bukan lagi gereja yang akrab, bukan lagi gereja yang bersatu, tetapi gereja yang sendiri-sendiri. Saya nggak tahu ya, tetapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, gereja itu selalu Tuhan bawa untuk bersatu, untuk bergabung, untuk mengenal, untuk saling membangun, saling menegur dalam kasih, saling membangkitkan dalam iman. Ya, bahkan dalam kesesakan saling menolong, saling mendoakan. Bicara tentang saling. Jadi bukan lagi saling membebani orang lain dengan kebebasan atau beban-beban, ya. Atau penghakiman. Seringkali orang suka menghakimi orang lain soal baju, soal sikap, soal apa. Semua orang punya proses masing-masing, ya. Kita boleh, jangan sampai kita, ya saya kadang-kali juga, jangan sampai gosip ya, digosok makin sip. Kadang-kala ini hal yang membebani orang, ya, untuk datang ke gereja. Tapi biarlah kita melihat kembali. Next slide. Sehingga Bapak Saudara, Sabat bukan sekedar jeda yang menyegarkan, tetapi ini adalah jeda yang mengubahkan. Sehingga di dalam peribadatan, di dalam gereja, tidak hanya kita merasakan kesegaran, tetapi ada perubahan hari lepas hari. Proses Tuhan di dalam kehidupan jemaat, setiap jemaat berbeda-beda. Ada yang bayi rohani, ada yang sudah dewasa rohani, ya. Ada yang baru pertama datang ke gereja, ada yang sudah 20-30 tahun datang ke gereja. Tapi ini bukan menjadi batasan atau seakan-akan sebagai hierarki. Ya, yang lebih lama bisa seenaknya dengan yang baru. Enggak. Tetapi bicara tentang kekeluargaan yang saling. Bicara saling. Kalau di Amsal dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam gereja pasti ada masalah. Saya dikatakan seorang dosen saya ketika saya kuliah, kalau di dalam gereja nggak ada masalah, itu masalah besar. Ya, aneh, karena nggak mungkin nggak ada masalah di dalam gereja. Sehingga ketika Bapak Saudara mungkin ada masalah di dalam gereja, jangan cepat-cepat pindah gereja. Bapak Saudara juga akan menemukan masalah. Dimanapun Bapak Saudara bertempat tinggal, beribadah, pasti ada masalah. Ya. Tetapi justru masalah itu yang menajamkan saudara, yang mengubahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Sabat di dalam peristirahatan kita. Ya. Lalu yang terakhir, apa yang kita lakukan, harus lakukan dalam Sabat. Next slide. Yaitu merayakan hari Sabat untuk mengasihi Allah dan sesama. Sabat berarti beristirahat atau kelegaan di dalam Yesus. Kalau saya sudah tadi singgung di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga Sabat sejati ditemukan di dalam Kristus. Dan ia telah bangkit pada hari Minggu, sehingga Sabat Yahudi menjadi hari Minggu. Sebagaimana Sabat Yahudi diberikan Allah sebagai momen umatnya mengasihi Allah dan sesama. Hari Minggu seharusnya juga mendorong kita untuk mengasihi Allah dan sesama.
Ketika kita ada hari Minggu, ada hari Sabat kita beribadah. Ini mengingatkan kembali, oh iya, Tuhan siapkan momen ini untuk mengingatkan saya harus terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di hari-hari yang sudah berjalan, selain hari Sabat, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa mengingat kembali, oh iya, saya harus jadi orang Kristen yang setia. Saya harus menjadi orang Kristen yang mengasihi sesama. Saya harus menjadi orang Kristen yang mengampuni. Ya, kalau di khotbah-khotbah sebelumnya saya jelaskan tentang pengampunan. Bagaimana bukan 7x7. Tapi satu pengampunan yang tiada batas. Seperti pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sebentar lagi kita akan peringati. Inilah merayakan hari Sabat untuk mengasihi Allah dan sesama. Tidak mudah Bapak Saudara untuk mengampuni. Tidak mudah untuk mengasihi sesama. Ketika menjadi slogan adalah satu hal yang mudah. Ketika menjadi sebuah khotbah yang saya bisa sampaikan, sebuah hal yang mudah ketika saya ucapkan mengasihi Allah dan sesama. Tetapi di dalam prakteknya ini perlu proses hari lepas hari. Jatuh bangun di dalamnya. Bagaimana orang bisa mengasihi orang yang menyakiti dirinya kalau tanpa kita bersabat di dalam Kristus. Sehingga minta bantuan Roh Kudus untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa beristirahat di hari Sabat. Ya, kita bisa beristirahat di dalam Kristus. Sehingga pengampunan yang kita berikan itu bisa lebih mudah. Saudara. Ketika awal-awal saya melayani, Bapak Saudara, ada seorang yang sangat menyakiti hati saya. Dan saya tidak, bahkan sebelum saya melayani sebenarnya orang ini sudah menyakiti saya, dan tapi terus menerus ya menyakiti di dalam hati saya. Di awal proses saya untuk melayani berat. Bisa nggak saya ngampuni orang ini? Saya bisa katakan mengasihi Allah sesama, tapi mengampuni satu loh ya, baru satu Bapak Saudara. Susah. Tapi ketika saya memahami teologi, saya belajar teologi, saya melihat kasih Allah buat saya Bapak Saudara. Saya semakin tersentuh, oh Tuhan, dosa saya loh diampuni. Dilupakan, tidak hanya diampuni Bapak Saudara. Lalu dikasih berkat lagi. Yang seharusnya diberi kutuk. Diberikan banyak hal, sukacita, damai sejahtera, sampai tembus kekekalan. Kenapa saya nggak bisa lakukan ini buat orang ini? Dan saya terus bergumul Bapak Saudara untuk bisa mengampuni orang ini. Saya mulai mengampuni. Tuhan izinkan orang lagi. Lebih banyak orang-orang yang secara nggak langsung mungkin nggak sadar menyakiti hati saya. Tapi Tuhan proses hari lepas hari untuk bisa beristirahat di dalam Kristus. Sehingga saya bisa mengampuni dengan mudah. Yang dulu merasa terbeban, merasa ini pekerjaan yang sulit. Tetapi ketika saya beristirahat di dalam Kristus, saya memiliki kekuatan baru untuk dapat mengasihi Allah dan sesama. Sehingga hal-hal ini biarlah kita perhatikan dalam kehidupan kita. Next slide. Jadi Bapak Saudara, ketika Anda tinggal bersama Tuhan di hari Sabat, keyakinan yang tak tergoyahkan itu akan bersinar dari dalam keluar, memikat orang lain menuju karunia-Nya juga. Ketika kita dapat beristirahat di dalam Kristus, kita mulai berhenti membebani orang dengan kebebasan palsu. Dan kita merayakan hari Sabat untuk mengasihi Allah dan sesama. Keyakinan ini, Bapak Saudara, keyakinan yang tak tergoyahkan ini akan bersinar dalam diri kita. Dari dalam keluar. Dan kadang kala orang bisa melihat kita, punya sinar kemuliaan yang berbeda. Wah, orang Kristen, baik ya. Baiknya gak sekedar baik, luar biasa, bisa seperti itu ya. Bisa ya mengampuni, pendetanya dibakar. Pendetanya dieksekusi. Ada beberapa waktu Elia cerita ya, ada seorang yang tanya, gimana, kok di Kalisat itu apa benar ya ada pendeta yang dibakar seperti itu? Pertanyaannya. Banyak gereja-gereja ditutup, tetapi kenapa umatnya itu bisa hidup
tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sesama. Karena mereka beristirahat di dalam Tuhan. Kekayaan, kemuliaan Tuhan itu yang tak tergoyangkan itu keluar dari dalam, keluar. Bisa menjadi garam dan terang dunia. Memberkati banyak orang. Jadi kita datang ke gereja tidak hanya untuk diberkati, tetapi diberkati untuk menjadi berkat. Amin Bapak Saudara. Keyakinan ini yang membuat kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga, mungkin Bapak Saudara, Bapak Saudara yang belum percaya sama Tuhan bisa melihat dari karakter Bapak Saudara, dari pengenalan Bapak Saudara akan Tuhan, dari kesaksian Bapak Saudara begitu banyak Tuhan sudah kerjakan kebaikan, kemurahan, kesetiaan Bapak Saudara, Tuhan terhadap Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Saudara bisa saksikan dan banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Katakan amin Bapak Saudara. Sehingga hal-hal yang disampaikan Yesus semuanya menunjukkan otoritasnya. Bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Ya, dia Tuhan atas hari Sabat. Yang memberikan Sabat sejati buat saya dan saudara. Kalau di perjanjian lama Allah adalah Tuhan atas hari Sabat karena ia menetapkan dan menguduskannya. Dan Kristus sendiri mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Maka ini berarti dia adalah Allah yang berotoritas mutlak menjelaskan makna Sabat yang sesungguhnya. Sehingga kita boleh berkaca dari Markus ini. Bagaimana Tuhan menjelaskan tentang hari Sabat. Bagaimana Sabat itu adalah Sabat beristirahat dalam Kristus, berhenti membebani dengan orang lain dengan kebebasan palsu, dan merayakan hari Sabat untuk mengasihi Allah dan sesama. Karena mereka memetik gandum di hari Sabat untuk kebutuhan perut mereka, kebutuhan primer mereka. Bersyukur buat donatur-donatur yang sudah menyumbangkan apa yang menjadi milik mereka yang disalurkan melalui gereja untuk orang-orang yang membutuhkan, Mbak Saudara. Ini salah satu bentuk kasih, ngasihi sesama juga. Karena kebutuhan primer ini penting, Mbak Saudara. Ya, di zaman sekarang yang sudah cukup berada, cukup enak kalau dibandingkan cerita-cerita papa saya, Mbak Saudara. Wah, saya mungkin nggak bisa setegar papa saya, setegar pendeta-pendeta zaman dulu mungkin ya, yang susah, makan saja susah. Mbak. Tapi zaman sekarang kita sudah mulai dicukupkan dengan berbagai banyak hal yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Biar lagi itu juga terpancar di dalam hidup kita untuk orang lain. Sehingga kita tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat.